One Piece adalah kisah petualangan di lautan yang dipenuhi bajak laut. Di dunia ini, para bajak laut berlayar mengejar harta karun legendaris One Piece di bawah bendera kebebasan. Monkey D. Luffy adalah tokoh utama yang bermimpi menjadi raja bajak laut. Ia mengumpulkan kru bajak laut topi jerami, sekelompok sahabat dengan keahlian unik, mulai dari ahli pedang Roronoa Zoro, koki handal Sanji, navigator cerdas Nami, hingga robot kapal Franky dan lainnya. Bersama-sama, kru topi jerami menjelajahi lautan Grand Line dan New World, menantang bahaya demi mencapai impian mereka. Dalam perjalanan panjang ini, Luffy dan krunya seringkali bertemu teman-teman baru. Menariknya, ada karakter-karakter tertentu yang pernah ikut berlayar atau menjadi rekan sementara kru topi jerami, meski tidak pernah resmi bergabung sebagai anggota tetap. Konsep ini mirip dengan anak magang bajak laut, contohnya di kapal Raja Bajak Laut Golde. Roger dulu ada Shanks dan Buggy kecil yang berlayar sebagai apprentice, magang, meski mereka bukan anggota resmi kru. Demikian pula, kru topi jerami punya beberapa anggota magang atau nakama sementara. Siapa sajakah mereka? Berikut kita bahas secara naratif para karakter yang sering dianggap sebagai bagian dari keluarga topi jerami, walau statusnya hanya sementara. Nefertari Vivi, putri Alabasta yang menjadi sahabat topi jerami. Salah satu sosok paling ikonik adalah Nefertari Vivi, putri kerajaan Alabasta. Vivi pertama kali muncul sebagai musuh dalam penyamaran, namun situasi berubah dan ia justru meminta bantuan Luffy untuk menyelamatkan negerinya dari ancaman Baroque Works. Sejak arc Whiskey Peak, Vivi bersama bebek peliharaannya Karu bergabung berlayar dengan kru topi jerami sepanjang Arabasta Saga. Selama petualangan itu, Vivi berjuang bersama Luffy, Zoro, Nami, dan kawan-kawan menghadapi ancaman hingga puncaknya mengalahkan krokodil di Alabasta. Pada akhirnya, meskipun Luffy menawarkan Vivi untuk bergabung secara resmi, Vivi memilih tetap di Alabasta demi tugasnya memimpin dan memulihkan kerajaannya pasca perang. Momen perpisahan Vivi dengan kru topi jerami di Alabasta sangat mengharukan. Demi tidak dianggap bersekongkol oleh marinir, Luffy dan kawan-kawan hanya bisa melepas Vivi dari jauh, mengangkat lengan kiri dengan tanda X di tangan sebagai simbol persahabatan. Vivi membalas dengan melakukan hal yang sama, menandakan ikatan mereka akan selalu ada meski berpisah oleh lautan. Menariknya, Vivi dianggap sebagai anggota kehormatan kru topi jerami oleh para sahabatnya. Dalam cerita, Vivi tetap sangat dekat di hati kru. Bahkan Oda, pengarang One Piece, pernah menyebut nomor kru. Vivi adalah 5,5, seakan ia berada di antara Sanji, anggota kelima, dan Chopper, ke-6. Faktanya, Vivi tetap mengikuti kabar petualangan Luffy dan kru dari jauh, dan kru topi jerami pun menganggap Vivi dan Karu sebagai nakama spesial mereka. Kedekatan ini terlihat saat Vivi dengan cepat memahami pesan tersembunyi Luffy di Marineford, atau ketika kru panik mendengar kabar hilangnya Vivi di Levely. Meski bukan anggota resmi, ikatan Vivi dan topi jerami sudah layaknya keluarga, membuatnya pantas dijuluki anggota magang topi jerami yang paling dikenang penggemar. Mr. Tua Bon Clay, musuh yang berubah. Jadi kawan setia. Berikutnya ada Bentham alias Mr. Tua Bon Clay, mantan agen Baroque Works yang sempat menjadi lawan Luffy di Alabasta. Siapa sangka, Okama kocak ini justru menjadi salah satu teman paling loyal bagi Luffy. Bon Clay awalnya bertarung melawan Sanji di Alabasta, namun kemudian ia menebus kesalahannya dengan membantu kru topi jerami meloloskan diri dari kejaran marinir hina. Bon Clay dan anak buahnya menyamar menjadi kru topi jerami untuk mengelabui marinir, sementara Luffy dan kawan-kawan kabur dengan kapal Going Merry. Aksi heroik Bon Clay ini membuat Luffy dan 4 anggota kru topi jerami sampai menitikan air mata. Bahkan Luffy berteriak bahwa mereka tak akan pernah melupakan kebaikannya. Persahabatan Luffy dan Bon Clay semakin terbukti saat insiden Impel Down. Di penjara besar itu, Bon Clay kembali mengambil risiko demi menolong Luffy menyelamatkan saudaranya. Ia bertarung di sisi Luffy melawan para penjaga penjara dan berkorban diri untuk membuka gerbang keadilan agar Luffy dan tahanan lain bisa kabur. Momen tersebut sangat mengharukan. Luffy mengira itu pengorbanan terakhir Bon Clay. Belakangan terungkap Bon Clay selamat dan memimpin komunitas Okama di Impel Down. Namun Luffy dan kru belum mengetahuinya. Bon Clay tidak pernah resmi berlayar di kapal topi jerami, tetapi persahabatan dan loyalitasnya membuatnya layak disebut nakama. Luffy bahkan memanggilnya Bonchan dengan akrab. Bagi kru topi jerami dan para penonton, Bon Clay adalah contoh bahwa mantan musuh pun bisa jadi kawan sejati. Ia layaknya anggota magang kru topi jerami yang selalu dikenang dengan penuh rasa hormat dan haru.
Setiap kali mengingat tarian Okama Bon Clay bersama Luffy, Usopp, dan Chopper di dek kapal, terasa bahwa ia memang telah menjadi bagian dari keluarga topi jerami walaupun hanya sementara. Trafalgar Law, sekutu sementara dengan misi sejalan. Di dunia bajak laut New World, Trafalgar D. Waterloo muncul sebagai sosok kapten bajak laut yang kemudian menjadi sekutu penting bagi Luffy. Law adalah kapten bajak laut Heart, namun ia membentuk aliansi sementara dengan Luffy sejak peristiwa Punk Hazard. Keduanya memiliki tujuan sama, menjatuhkan seorang Yonko, Kaisar Laut. Law mengusulkan rencana besar untuk menumbangkan Kaido, salah satu Yonko, dengan menghancurkan bisnis S-Mile yang dijalankan Kaido bersama Doflamingo. Aliansi topi jerami Heart inilah yang membawa Law ikut berpetualang bersama kru topi jerami selama saga Dressrosa hingga Wano. Meskipun Law bukan anggota kru, perannya dalam kelompok Luffy sangat menonjol. Ia berlayar dan bertarung bahu-membahu dengan Luffy CS, mulai dari menggerebek Punk Hazard, melawan Don Quixote Doflamingo di Dressrosa, hingga menghadapi Kaido di Wano. Law bahkan sempat menaiki kapal Thousand Sunny bersama topi jerami dan berbagi suka duka dalam perjalanan, tentu dengan gayanya yang cool dan serius, kontras dengan kelakuan konyol kru Luffy. Banyak momen lucu tercipta dari interaksi Law dengan kru, seperti Luffy seenaknya memanggilnya Tragai, atau Law yang kesal melihat kelakuan mereka tapi diam-diam peduli. Sebagai sekutu aliansi, Law bisa dibilang anggota tidak resmi kru topi jerami sepanjang aliansi berlangsung. Dia dan Luffy berbagi tujuan dan saling menyelamatkan nyawa. Contohnya, di Dressrosa Law menyerahkan dirinya demi rencana Luffy, dan di Onigashima mereka bertarung bersama menghadapi Kaido dan Big Mom. Setelah kemenangan di Wano, aliansi mereka formalnya berakhir, namun ikatan pertemanan tetap terjalin. Law memilih melanjutkan petualangannya sendiri dengan kru Heart, tetapi Luffy menganggapnya teman. Bagi penggemar, Law adalah contoh karakter yang separuh kru. Topi jerami selalu hadir di salah satu alur terpenting dan berkontribusi besar, walau statusnya hanya rekan temporer. Tanpa kehadiran dokter bedah kematian ini, perjalanan Luffy di paruh New World tak akan sama. Carrot, kelinci mink yang menumpang petualangan. Dari suku mink di Pulau Zou, muncullah Carrot, gadis kelinci bersemangat tinggi yang secara tak terduga menjadi penumpang gelap di kapal topi jerami. Carrot nekat menyelinap ke atas Thousand Sunny ketika Luffy dan tim berlayar menuju Whole Cake Island dalam misi menyelamatkan Sanji. Aksi Carrot ini mengingatkan pada kisah masa lalu Inuarashi dan Nekomamushi, dua mink senior yang dulu menyusup ke kapal Whitebeard dan Roger di usia muda demi bertualang. Bedanya, Carrot ikut Luffy bukan untuk bergabung permanen, melainkan karena ia ingin membantu menyelamatkan Sanji dari cengkeraman Big Mom. Sepanjang Whole Cake Island Arc, Carrot menjadi bagian tim topi jerami. Ia berteman akrab dengan Chopper, bahkan memanggilnya Choniki dengan gemas, dan berkontribusi besar saat melarikan diri dari pasukan Big Mom. Salah satu momen paling epik adalah ketika Carrot memanfaatkan kekuatan suku Mink dengan berubah sulong di malam bulan purnama, wujud kelinci buas berambut perak. Dalam mode sulong, Carrot menghancurkan armada kapal musuh dan menyelamatkan Thousand Sunny dari kejaran. Aksi itu membuat kru Luffy dan penonton terpukau. Carrot, si adik kecil kru, membuktikan dirinya tangguh. Carrot kemudian ikut serta sampai ke negeri Wano, berjuang melawan pasukan Kaido demi membalas kematian Pedro. Namun selepas perang Wano, arah petualangan Carrot berubah. Di akhir arc Wano, ia dipilih untuk kembali ke Zou dan memimpin sukunya, meneruskan semangat Pedro. Hal ini mengejutkan banyak penggemar yang berharap Carrot akan resmi bergabung dengan topi jerami. Meski begitu, tak sedikit fans yang masih berpikir Carrot suatu saat bisa muncul lagi. Carrot memang tidak berlayar lagi dengan Luffy untuk saat ini, tapi kenangannya bersama kru, dari menikmati masakan Sanji hingga bertarung bersama, membuatnya layak disebut anggota magang topi jerami. Ia hadir dalam satu saga penuh sebagai bagian keluarga topi jerami. Siapa tahu, kelinci petualang ini bisa menyelinap lagi ke kapal di kemudian hari jika hatinya terpanggil untuk kembali berlayar. Kozuki Momonosuke and Kinemon, samurai Wano di atas kapal Sunny. Petualangan topi jerami di dunia baru, New World, juga mempertemukan mereka dengan samurai dari Wano, yaitu Kinemon dan putra tuannya, Kozuki Momonosuke. Keduanya pertama kali muncul di Punk Hazard sebagai orang asing terdampar yang meminta bantuan Luffy. Kinemon, samurai nyentrik dengan kemampuan jurus potong api, awalnya terlihat kaku dan bangga. Momonosuke saat itu masih bocah kecil, ternyata pewaris klan Kozuki yang terpandang di Wano. Karena nasib,
Momo sempat memakan buah iblis buatan dan bisa berubah jadi naga kecil, membuat situasi makin menarik. Sejak Pang Hazard, Kinemon dan Momonosuke ikut kapal Thousand Sunny dan berlayar bersama kru topi jerami demi satu tujuan, pulang ke Wano dan mengalahkan Shogun Tiran serta Kaido yang menindas negeri mereka. Selama Dressrosa hingga Zou, Kinemon berperan bak rekan seperjalanan. Ia bahkan menyamar menjadi adik Zoro saat di Dressrosa demi menghindari kecurigaan musuh, menambah bumbu kelucuan. Momonosuke, si anak samurai, juga tinggal di kapal bersama kru, meski sempat dipisahkan demi keamanan. Para anggota topi jerami memperlakukan Momo layaknya adik sendiri. Misalnya, Luffy dan Momo punya hubungan seperti kakak adik dengan Luffy, kadang menggembleng mental Momo yang penakut. Puncaknya, di Arc Wano, Kinemon dan Momonosuke memimpin aliansi besar untuk merebut kembali negeri Wano. Luffy dan kru topi jerami menjadi bagian dari perjuangan tersebut. Setelah kemenangan atas Kaido, Momo yang sudah lebih dewasa diangkat menjadi Shogun Wano, sementara Kinemon menjadi pengawalnya. Perpisahan mereka dengan topi jerami di pelabuhan Wano sangat mengharukan. Momo menangis tak ingin Luffy pergi, memohon agar bisa ikut berlayar, menunjukkan betapa dekatnya ia dengan Luffy. Namun Luffy tahu tanggung jawab Momo di negerinya, sehingga ia meninggalkan bendera simbol topi jerami di Wano sebagai tanda persahabatan dan perlindungan. Kinemon dan Momonosuke mungkin hanya rekan temporer dalam perjalanan Luffy, tapi keduanya sudah melewati suka duka bersama kru. Luffy menghormati Momo sebagai sahabat kecil yang berani, dan Momo pun berjanji akan menjadi pemimpin kuat seperti Luffy suatu hari nanti. Ikatan batin antara kru topi jerami dengan para samurai Wano ini menegaskan tema persahabatan lintas negara dalam One Piece. Mereka boleh bukan anggota resmi kru, tetapi di hati topi jerami, Kinemon dan Momonosuke adalah nakama. Kisah mereka menggarisbawahi bahwa keluarga topi jerami tak selalu terikat oleh ikatan kru formal, melainkan oleh saling percaya dan tujuan bersama. Yamato, pewaris tekad Oden yang ingin berlayar bersama Luffy. Terakhir namun tak kalah penting, hadir sosok Yamato di Arki Wano. Yamato adalah putri Kaido, meskipun ia lebih suka dianggap sebagai anak Kaido dan meniru identitas samurai pria. Yamato sangat mengidolakan Kosuki Oden, samurai legendaris Wano yang dulu berlayar di kapal Roger. Terinspirasi Oden, Yamato sejak kecil bermimpi meninggalkan Wano dan berlayar bebas di lautan. Ketika Yamato bertemu Luffy selama pertempuran Onigashima, ia langsung menyatakan niat untuk bergabung dengan kru topi jerami. Yamato bahkan memperkenalkan diri sebagai Kozuki Oden dan bersikeras ingin mengikuti jejak Oden ikut kapal Raja Bajak Laut. Sikapnya yang belak-belakan dan kekuatannya yang hebat, Yamato memiliki kekuatan buah iblis Oni yang dapat berubah wujud seperti dewa serigala, membuatnya segera akrab dengan Luffy dan kru dalam panasnya pertempuran. Sepanjang pertempuran di Onigashima, Yamato bertarung di pihak Luffy melawan Kaido, melawan ayahnya sendiri demi melindungi Wano. Setelah kemenangan, seolah sudah pasti Yamato akan meninggalkan Wano bersama Luffy. Kru topi jerami pun tampak menerima Yamato dengan tangan terbuka. Bayangkan, dapat tambahan anggota sekuat putra. Kaido tentu menggiurkan. Namun cerita berkata lain. Di detik akhir sebelum kapal berlayar meninggalkan Wano, Yamato memutuskan untuk tinggal sementara di Wano. Alasannya, Yamato sadar bahwa negeri Wano butuh penjaga pasca jatuhnya Kaido. Serangan mendadak Admiral Ryokugyu di Wano pasca perang membuat Yamato melihat ancaman nyata bagi Momo dan warga. Demi melindungi Wano dan menghormati tanggung jawab Momonosuke, Yamato berpura-pura berkata bahwa ia akan berkeliling Wano dulu agar tidak melukai harga diri Momo. Padahal maksudnya ia menunda kepergian demi menjaga keamanan negeri. Keputusan Yamato ini mengejutkan banyak penggemar, karena dari awal kemunculannya, Yamato terlihat sangat cocok menjadi kru topi jerami. Ia kuat, punya impian jelas, dan chemistry-nya dengan Luffy CS seru. Meski begitu, Yamato berjanji bahwa suatu saat nanti, jika Wano sudah aman, ia akan menyusul pergi ke laut. Petualangan epic One Piece, Luffy dan kru topi jerami telah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Beberapa di antara mereka, seperti yang telah kita bahas, begitu dekatnya hingga dianggap bagian dari keluarga topi jerami, walau tidak resmi tercatat sebagai anggota. Nefertari Vivi dengan hati setianya, Bon Clay dengan pengorbanannya, Trafalgar Law dengan aliansinya, Carrot dengan keceriaannya, Kinemon dan Momonosuke dengan tekad samurainya, serta Yamato dengan semangat Odennya. Semua memberi warna tersendiri dalam kisah topi jerami. Mereka adalah para anggota magang atau nakama sementara yang membuktikan bahwa menjadi bagian dari keluarga Luffy tidak melulu soal tanda tangan di bendera, tapi soal kesetiaan dan kebersamaan dalam menghadapi mimpi dan bahaya. Itulah pembahasan kita kali ini.
Menurut kalian, siapa lagi karakter yang pantas disebut sebagai anggota magang kru topi jerami? Apakah ada tokoh lain yang sempat berlayar atau berjuang bersama Luffy CS dan kalian anggap seperti nakama? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusikan dan bernostalgia bersama. Sampai di sini, terima kasih sudah menonton menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan fan teori One Piece berikutnya. Sumber, One Piece manga dan anime, One Piece Wiki, serta diskusi komunitas fan, semua hak cipta milik Eiichiro Oda. Semoga naskah ini bermanfaat dan menghibur.